warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldana Nurfitri dengan NIM 1710301024. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ialah tentang landasan hukum fisioterapi dalam praktek di rumah sakit, STR dan SIP, sistem kredensial, serta jati diri fisioterapi. Yang ketiga ialah standar penanganan fisioterapi pada pandemi COVID sesuai surat edaran di bulan Maret 2020. Edaran ini dari IVI, seperti itu. Selanjutnya ialah cita-cita karir fisioterapi. Saya menjelaskan ini guna untuk menyelesaikan tugas praktikum standar pelayanan fisioterapi. Selanjutnya ialah menuju ke topik pertama, ialah landasan hukum fisioterapi dalam praktek di rumah sakit. Jadi, untuk landasan hukumnya ialah yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Yang kedua ialah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Jadi, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan fisioterapi adalah setiap orang yang sudah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu fisioterapis adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, dan peralatan. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada jaminan kesehatan nasional. Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh. Selanjutnya, untuk landasan hukum fisioterapis dalam berpraktek ialah STR yang pasti. STR ini berlaku untuk 2 SIPF sesuai wilayah NKRI. Selanjutnya ialah SIPF dari Dinkes setempat yang masih berlaku. Selanjutnya ialah SOP pelayanan, di mana di sini ialah operasional EPA dan tindakan. Lalu ada informed consent, lalu ada surat kalibrasi EPA dari badan yang berwenang. Lalu ada surat rujukan fisioterapi dari dokter spesialis, lalu ada hasanah keilmuan seperti jurnal maupun kajian teori yang ada. Lalu ada RKK dan dapat diuji dari kredensial fisioterapi. Selanjutnya ialah peraturan hukum penguat seperti pada PMK 65 dan PMK nomor 80. Selanjutnya yang kedua ialah saya akan menjelaskan tentang STR dan SIP, sistem kredensial, serta jati diri fisioterapi. Fisioterapi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat tanda registrasi fisioterapis atau SRTF adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu surat izin praktek fisioterapi atau SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek pelayanan fisioterapi secara mandiri atau bisa pada pelayanan kesehatan seperti itu. Selanjutnya, fisioterapi ini untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STRF. Untuk dapat memperoleh STRF, fisioterapis harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. STRF ini dikeluarkan oleh MTKI pada masa berlaku selama 5 tahun. Fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Fisioterapis yang menjalankan praktek pelayanan secara mandiri harus merupakan fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis. Selanjutnya untuk fisioterapis ahli madya atau fisioterapis sains serapan hanya dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk fisioterapis ahli madya atau fisioterapis sains serapan harus bekerja di bawah pengawasan fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis. SIPF atau SIKF diberikan kepada fisioterapis yang telah memiliki STRF. SIPF atau SIKF dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. SIPF atau SIKF berlaku untuk satu tempat. Fisioterapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan atau praktik
paling banyak di 2 tempat praktik. Nah, untuk dasar hukumnya, yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, lalu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 517 Menkes SK 6 2008 tentang standar pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan. Selanjutnya ialah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 778 Menkes SK 7 2008 tentang pedoman pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan. Selanjutnya ialah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2003 tentang registrasi tenaga kesehatan. Selanjutnya ialah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing. Selanjutnya ialah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi. Selanjutnya yang terakhir ialah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Nah, untuk sistem kredensial dan kewenangan klinis fisioterapis di rumah sakit. Jadi, kredensial adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Sedangkan rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis. Hasil akhir dari proses kredensial adalah diberikannya surat penugasan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinis fisioterapi tersebut. Prosedur kredensial fisioterapi. Yang pertama ialah fisioterapi mengajukan permohonan kepada Ketua Komite Other Health untuk memperoleh rencana kewenangan klinis atau RKK. Selanjutnya yang kedua ialah Ketua Komite menugaskan kepada subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensial. Yang ketiga ialah subkomite kredensial membentuk panitia ad hoc dan mitra bestari untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Yang keempat ialah subkomite memberikan laporan kepada ketua komite mengenai hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis. Selanjutnya yang kelima ialah seluruh proses kredensial dan hasil rapat penentuan dan kewenangan klinis selanjutnya dilaporkan secara tertulis oleh subkomite kredensial kepada ketua komite untuk diteruskan kepada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi kepada direktur. Nah, yang terakhir ialah direktur mengeluarkan SK penugasan klinis terhadap fisioterapi yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID sesuai Surat Edaran IV Maret 2020. Nah, menyikapi perkembangan eskalasi pandemi penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia dan pelaksanaan himbauan Presiden Republik Indonesia, gubernur maupun kepala daerah di beberapa provinsi untuk melakukan social distancing dan pelaksanaan himbauan Ketua Umum Ikatan Fisioterapi Indonesia, serta pertimbangan keamanan fisioterapis dalam menyelenggarakan pelayanan, praktek atau pekerjaannya. Maka pengurus pusat Ikatan Fisioterapi atau PPIV dengan ini menghimbau yang pertama bahwa setelah melakukan asesmen, pelayanan dan penilaian situasi serta kondisi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain, masing-masing wilayah dipersilahkan kepada fisioterapis mengusulkan kepada pihak manajemen untuk melakukan pengaturan pasien, penjadwalan, pembatasan, atau penghentian pelayanan fisioterapi. Yang kedua ialah gunakan APD dan prosedur keamanan pelayanan sesuai pedoman pelayanan fisioterapis. Yang ketiga ialah menghentikan kegiatan pelayanan di luar klinik atau rumah sakit.
Yang keempat ialah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan latihan atau exercise di rumah. Seperti itu. Nah, untuk keamanan pelayanan fisioterapi selama pandemi COVID-19. Jadi, pandemi COVID-19 dan perkembangannya membuat seluruh tenaga kesehatan menjadi rentan untuk terpapar, menjadi sakit, maupun menjadi pembawa virus COVID-19. Fisioterapi selaku tenaga kesehatan dalam kesehariannya di tempat praktik melakukan kontak langsung dengan pasien, maka perlu adanya perlindungan terhadap fisioterapis maupun terhadap pasien. Pedoman berikut ini dibuat untuk melengkapi menghadapi pencegahan COVID-19 yang terus menyebar. Nah, perlindungan utama adalah menjaga kebersihan tangan. Cukup cuci tangan dan jaga jarak 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain jika berada di area pasien seperti selasar, koridor, ruang tunggu pasien, dan ruang publik, lalu di area administrasi, di klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawasan. Nah, yang pertama untuk pencegahan ini ialah kebersihan tangan. Jadi kebersihan tangan adalah hal penting bagi semua orang. Cuci tangan ini dilakukan pada 5 momen, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik maupun membersihkan pasien, setelah melakukan tindakan aseptik atau setelah terpapar cairan tubuh pasien, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh area sekitar pasien. Cuci tangan ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan sabun atau air mengalir, atau dengan hand sanitizer, atau tanpa air seperti itu. Nah, cuci tangan ini dilakukan sesuai dengan standar cuci tangan yang benar, ialah 6 langkah cuci tangan. Nah, selanjutnya ialah tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah. Sebagaimana kita mengetahui penyebaran COVID-19 melalui droplet, maka sebaiknya tidak menyentuh area wajah, hidung, dan mulut. Selanjutnya ialah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Jadi penggunaan APD ini dilakukan di setiap area, kasus dan penderita yang satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi pertama-tama harus dilakukan pemeriksaan sekilas. Pastikan pasien itu tidak memiliki keluhan seperti demam, batuk, lalu ada pilek, sesak nafas. Nah, bila mana ditemukan pasien dalam kondisi klinis demikian, maka pisahkan dan dilakukan screening lebih jauh untuk pengawasan COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Nah, bila fisioterapis yang bertugas di ruang isolasi Pinere, maka APD yang harus digunakan ialah yang pertama ialah apron, lalu ada penutup kepala, lalu ada sepatu tertutup, lalu ada Google atau kacamata, lalu ada gunakan visor, lalu ada sarung tangan atau handscoon, lalu ada masker N95, lalu sarung tangan luar. Bila mana pasien yang ditangani lebih dari satu, maka sarung tangan, masker, gaun dilapis sesuai jumlah pasien, karena terapi dilakukan satu waktu dengan satu coverall saja. Jadi setiap pasien satu coverall seperti itu. Nah, jadi untuk urutan setelah memberikan pelayanan ialah pelepasan APD. Jadi urutan pelepasan APD yang pertama ialah disinfektan sarung tangan bagian luar dengan hand rub alkohol atau cuci tangan dengan hand sanitizer. Yang kedua ialah disinfektan sepatu boot bila pakai sepatu boot. Lalu yang ketiga ialah lepaskan sarung tangan bagian luar. Yang keempat, lepaskan visor, buka sepatu boot, buka apron. Yang kelima ialah disinfektan sarung tangan. Yang keenam ialah lepaskan kacamata pelindung atau Google. Lalu yang ketujuh, lepaskan masker N95. Yang kedelapan ialah disinfektan sarung tangan. Yang kesembilan, lepaskan sarung tangan. Lalu lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan. Lalu jangan lupa lepaskan sus cover di dekat kamar mandi. Lepaskan dan lakukan kebersihan diri, mandi, dan keramas, seperti itu. Nah, bila fisioterapis ini bertugas di ruang HCU, ICU, PICU, NICU, ruang intensif, maka APD yang harus digunakan setelah cuci tangan adalah ada apron, penutup kepala, sepatu tertutup,
lalu ada juga Google, lalu ada sarung tangan, lalu masker bedah. Jadi setelah selesai tugas, lakukan pelepasan APD menyesuaikan cara yang disebutkan seperti tadi, seperti itu. Lalu untuk fisioterapis yang melakukan tindakan yang memberikan terapi aerosol seperti nebulizer, saching, lalu ada spirometri, maka APD yang digunakan setelah cuci tangan ialah apron, penutup kepala, sepatu tertutup, Google atau kacamata, lalu ada sarung tangan, dan tidak lupa masker N95. Dan jangan lupa pelepasan APD dilakukan sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu untuk fisioterapis pada pelayanan rawat jalan di klinik, puskesmas, dan di rumah sakit memberikan terapi non-aerosol, maka APD yang digunakan setelah cuci tangan ialah sepatu tertutup, sarung tangan atau handscoon, lalu ada masker bedah. Lalu untuk fisioterapis pada pelayanan di pusat kebugaran berkecimpung dalam pencegahan atau preventif, itu APD-nya setelah cuci tangan ialah sepatu tertutup, sarung tangan, dan masker bedah. Nah, selanjutnya untuk tahap keempat atau poin keempat dalam pencegahan ialah disinfeksi peralatan. Jadi, disinfeksi peralatan menjadi penting untuk melepas rantai penyebaran COVID-19. Nah, lakukan ekstra disinfeksi alat lebih dari standar biasanya, mengingat pandemi telah diberlakukan. Bila perlu, lakukan disinfeksi alat setiap hari setelah selesai jam praktek. Nah, berbeda penanganan alat aerosol, disinfeksi alat digunakan setiap selesai satu pasien dengan catatan. Setiap pasien membawa sendiri masker dan atau dengan selang serta filter setiap pakai atau sekali pakai, mohon maaf. Disinfeksi peralatan dapat digunakan dengan alkohol 70% untuk permukaan luar kecuali pada bagian dalam aerosol, misalnya tempat obat, selang. Perlu direndam cairan disinfektan, kemudian bilas dan keringkan sesuai aturan PPI. Nah, pisahkan sampah infeksius dan non-infeksius. Lakukan pembuangan sampah seperti aturan sanitarian. Nah, lap juga dengan alkohol 70% atau cairan khusus disinfektan seluruh permukaan meja, kursi, ganggang, pintu, dan bed yang dilapisi perla. Bila perlu diganti seluruh linen bed setiap selesai praktek. Untuk perlindungan yang kelima ialah pastikan tersedianya sabun cuci tangan dan tisu di wastafel. Tempelkan leaflet 5 momen cuci tangan dan 6 langkah cuci tangan sebagai pengingat. Lalu sediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di tempat-tempat strategis seperti di setiap bed terapi, lalu juga ada di dekat alat terapi, pintu keluar klinik, dan meja periksa. Lalu selalu lakukan kebersihan tangan setelah periksa pelaksanaan terapi. Setelah selesai praktek, fisioterapis mandi dan keramas di rumah, seperti itu. Lalu anjurkan pasien untuk cuci tangan setelah terapi. Lalu serta minta pasien untuk mandi setelah pulang dari terapi, seperti itu. Lalu sarankan juga kepada pasien untuk melakukan latihan di rumah sehingga tidak perlu sering datang ke fisioterapis pada masa pandemi ini. Utamakan anjuran social distancing dan berdiam di rumah. Sebagai acuan latihan dapat diberikan dalam bentuk brosur, leaflet, gambar, dan video-video yang instruksinya mudah diikuti dan dilakukan serta dianggap latihan ringan tanpa menimbulkan efek atau komplikasi lainnya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cita-cita karir fisioterapi saya. Jadi di sini saya akan menjadi praktisi. Mengapa saya ingin menjadi praktisi? Tujuan utama saya ialah untuk menolong orang-orang di sekitar saya dan di luar cakupan saya. Serta yang kedua ialah membenarkan persepsi masyarakat tentang fisioterapi, bahwa fisioterapi adalah tukang pijat. Padahal di sini fisioterapi itu bisa masuk di semua aspek, dari mulai dalam kehamilan sampai dengan lansia, seperti itu. Selain itu juga kita tidak hanya di bagian tulang dan otot, seperti itu.
Iya, fisioterapi itu lebih ke tulang dan otot, tapi tidak hanya itu. Kita bisa masuk ke saraf, ke kardio, seperti itu. Kita bisa masuk ke pediatri untuk anak-anak, untuk tumbuh kembangnya. Lalu kita bisa masuk ke kesehatan wanita. Lalu kita juga bisa masuk ke muskuloskeletal, baik bedah maupun non-bedah. Lalu juga ada kardio untuk jantung dan paru-parunya. Lalu juga kita bisa masuk ke ergonomi, seperti itu. Jadi tidak hanya aspek-aspek seperti masas dan menangani cedera terkilir seperti itu. Fisioterapi itu cakupannya luas, sedangkan persepsi masyarakat masih sangat rendah atau masih sangat terbatas tentang pandangan fisioterapi adalah tukang pijat. Nah, selanjutnya saya ingin membenarkan pandangan masyarakat bahwa semua permasalahan kesehatan itu harus atau wajib ditangani ke dokter atau dengan obat. Padahal tidak semua masalah itu harus ditangani dengan obat. Bisa kita dengan manual terapi dari fisioterapi seperti itu. Jadi manual terapi dari fisioterapi atau intervensi dari fisioterapi ini tidak menggunakan obat, jadi mengurangi dari efek-efek obat untuk ginjal jika dikonsumsi dalam waktu yang lama seperti itu. Selain itu, juga saya ingin menerapkan apa yang telah saya pelajari. Jadi saya tidak semata-mata hanya ingin menambah ilmu tapi tidak mengaplikasikannya. Saya ingin mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari seperti itu. Jadi saya ingin menjadi praktisi untuk menolong orang serta membenarkan persepsi masyarakat terhadap fisioterapi seperti itu. Sekian video dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.